Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Di Damang Dainang Songon Nasomal Tapatupa. Ima dalam rangka tahun kesehatan pesta gotilon. Dalam rangka pengumpulan dana. Sanari saat masyan sektor Nasaret. Asa idok rohana amin ya nak kamanginang. Tatupahi mandasida. Dalatad nalau mendukung ima tahun kesehatan dohot pesta gotilon. Songon ima hatasan hami masuk ma nasian sektor Nasaret. Ya, puji Tuhan. Songonima kamanginang
tortor sian sektor Nasaret. Tes. Laos doton maula tema di pasar rohanami diaka panupahirta tuhat nama masuk utima. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihani oleh Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, yaitu ibadah yang diprogramkan oleh gereja kita HKBP, terutama HKBP Cimanggis, yaitu kebaktian perdana dalam tahun kesehatian. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kebaktian kita berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mulai ibadah kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 31 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauh kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Tita hukum Tuhan pada minggu kita hari ini terambil dari surat Paulus ke jemaat Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi epistel, yaitu terambil dari Lukas pasal 14 dari ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-33. Kita membaca secara responsoria atau bergantian. Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya, sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia.
Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Kita sama-sama di ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat pada minggu hari ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 4 September 2022
Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis. Topik minggu, semua nyata di hadapan Tuhan. Yang kedua, kelompok yang mengisi KOR pada Minggu 11 September 2022 pukul 7.30 Ina Kamis, Ama Salom, Ina Esther. Pukul 10 Ama Huria, Ina Hanna, Ina Deborah. Pukul 15 Ama Jeriko, NHKBP dan remaja. Yang ketiga, kebaktian sektor. Kebaktian sektor di hari Selasa 6 September 2022, sektor Nazaret di rumah keluarga Amarbun, Boru Sitinjak, alamat Rawakalong. Di sektor Judea, keluarga J Tambunan, Boru Sinaga, alamat Jalan Apel 8. Sektor Roma di keluarga B Sihombing, Boru Sitorus. Sektor Efesus, Op. Sektor Korintus, Op. Sektor Kanaan di keluarga Nyonya Situa R.E. Gultom, Boru Nenggolan, alamat Seherang. Di hari Rabu 7 September 2022 di sektor Sion di keluarga T. Maulai, Boru Manulang, alamat Gang Saud. Di sektor Betania di keluarga M. Simanjuntak, Boru Sianturi. Sektor Filipi keluarga A. Nenggolan, Boru Ambarita. Di keluarga di Galatia keluarga B. Tambunan, Boru Silitonga. Sektor Bethlehem keluarga S. Siburian, Boru Raja Guguk. Sektor Kolose di keluarga H. Pasaribu, Boru Sialagan. Yang keempat, persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatan. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatan di persembahan yang kedua. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kelima, persembahan amplop diakoni sosial. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial. Yang keenam, warta pemberkatan nikah. Hendak menerima pemberkatan nikah Roni Warman Sibagariang, anak dari Bapak Situa Dr. Andus RH Sibagariang, Ibu N. Boru Siregar, alamat Pondok Rajek, Asri Raya, Blok A1 nomor 11, RT 4, RW 3, Cibinong. Jemaat HKBP Kota, Depok, Resort Cimanggis. Dengan tunangannya, Silvia Ropinta Sitinjak, SAK, putri dari Bapak Sintua Marganti Sitinjak SH, Ibu Dr. Anda Nuride Manulang, alamat Jalan Dongkal, RT 4 RW 3 nomor 22, Kelurahan Sukatani, Tapos, Cimanggis. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Pemberkatan nikah di HKBP Cimanggis pada hari Sabtu 10 September 2022. Yang ketujuh, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan September 2022. Dan untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial, bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Paralado sektornya masing-masing. Yang kedelapan, kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatan dari sektor dan kategorial. Kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Kesehatan di minggu hari ini 4 September 2022 yaitu sektor Nazaret
di pukul 7.30 dan sektor Filipi di kebaktian pukul 10 WIB. Yang kesembilan, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah minggu tanggal 28 Agustus 2022 672 orang. Yang ke-10, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 51 orang, ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yang ke-11, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini 6 kepala keluarga sebanyak 705.000 rupiah. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 12 kepala keluarga sebanyak 1.800.000 rupiah. Keuangan gereja. Huriah 14.596.000 rupiah. Pembangunan 3.476.000 rupiah. Pusat 1.671.000 rupiah. Amplop resort 3.779.000 rupiah. Jumlah 23.522.000 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sanggup
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada pagi hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Marilah kita mengikuti di dalam hati. Saya bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita ditanyakan pada hari ini, siapakah orang yang paling dekat denganmu? Siapakah orang yang paling banyak kau ketahui tentang dirinya? Mungkinkah yang ada di sampingmu sekarang? Bisa jadi. Itu bisa saja suami, bisa saja istri, bisa saja orang tuamu, bisa saja anak-anak. Akan tetapi coba cek seberapa banyak dan seberapa dalam atau seberapa jauh engkau mengenali orang-orang yang dekat denganmu sekarang ini. Sejauh mana kalian mengetahui isi hatinya, pikirannya, kesukaannya, hobinya, perilakunya, pokoknya segala sesuatu tentang dia. Ada sebuah kisah. Pasangan suami istri sudah menikah lebih kurang 25 tahun. Kebenaran suami dan istri ini memiliki makanan kesukaan yang sama, yaitu ayam. Mulai dari ayam guring, ayam nabi nadar, ayam rica-rica, ayam gota, dayok naniatur, peleng, atau apalah. Pokoknya segala macam olahan. Yang penting manuk. Tadamu do manuk? Dayok. Dayok ba manuk di Simalungun dayok nih. Mulai dari mereka pacaran, kalau kencan, kalau ada cara makan, pasti yang mereka cari yang berbau ayam-ayaman. Uniknya, si istri ini asal makan dengan suaminya mulai dari pacaran, selalu memilih bagian dari ayam itu ceker, leher, sayap. Bagian suami yang banyak dagingnya, paha, dada, pokoknya yang banyak dagingnya. Ketika ibu itu, si istri mau berulang tahun yang ke-60 tahun, si suami bilang malamnya, besok mah aku udah persiapkan kado spesial untuk ulang tahunmu. Pokoknya kau pasti suka. Jadi si istri ini, si ibu ini udah tertarik begitu. Dia penasaran. Bahkan gak sabar lagi menunggu hari esok, di hari ulang tahunnya. Dia sudah membayang-bayangkan, berlian kah, kunci mobil kah, tas mahal kah, sepatu kah. Pokoknya dia udah membayangkan yang dia sukai. Singkat cerita, hari esoknya tiba. Si suami bawa kadonya. Dia bilang, "Mah, ini kadoku." Si istri itu dengan sangat gembira dan penasaran membuka kado ini.
Tapi setelah dia buka, raut wajahnya tiba-tiba berubah dari bahagia menjadi sedih. Bahkan dia menangis. Si suami heran, lah kok nangis? Bukannya ini kesukaanmu? Ternyata di dalam kotak itu berbagai olahan makanan, tetapi semuanya ceker, leher, dan sayap ayam. Si istri dan si ibu ini berkata, "Weda Bamang, selama ini aku pilih makan ceker, leher, sayap bukan karena aku suka, tapi supaya bagian yang samamu itu yang banyak dagingnya." Bapak Ibu, cerita singkat ini kita bukan mau komentari bagaimana si suami, bagaimana si istri, tapi lihat, mereka sudah menikah lebih kurang 25 tahun. Hidup bersama kurang lebih 25 tahun, tapi tetap saja tidak bisa mengenali pasangannya secara total. Orang yang paling dekat dengan kita sekalipun tidak bisa memahami kita, segala sesuatu tentang kita, apalagi isi hati dan pikiran kita. Mereka mungkin hanya bisa melihat, memandang, mengamat-amati, tapi apa yang ada dalam isi hati mereka tidak tahu. Apa yang ada di pikiran ini tidak tahu. Lantas Bapak Ibu, siapakah orang yang mengetahui segala sesuatu tentang kita? Hanya satu, Tuhan. Hanya Tuhan yang mengetahui segala sesuatu tentang kita. Mazmur 139 ini menyaksikan sifat-sifat Tuhan. Paling tidak kalau kita baca secara keseluruhan pasal itu, ada 3 sifat dari Tuhan. Yang pertama, Dia adalah Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu. Segala sesuatu Dia tahu. Baik di tempat yang terang, di tempat yang gelap, Dia tahu. Di tempat yang jelas dan kau sembunyikan, Dia tahu. Dia adalah Allah yang omniscience. Sifatnya yang kedua adalah Dia adalah Allah yang omnipresent. Dia maha hadir. Tidak ada satu detik pun di zaman ini, di waktu ini yang tidak didiami oleh Tuhan Allah. Tidak ada satu sentimeter pun di dunia ini yang tidak didiami oleh Allah. Tidak ada sedikit pun dari kehidupanmu yang tidak bersama-sama dengan Tuhan Allah. Karena Dia adalah Allah yang omnipresent. Dia maha hadir. Sifatnya yang ketiga, Dia adalah Allah yang omnipoten. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu ada di dalam kendalinya. Tidak ada satupun yang luput dari kendali Allah. Itu sebabnya iman orang Kristen berkata, tidak ada yang kebetulan. Itu semua adalah kebenaran Tuhan. Nats kita hari ini, ayat 1 sampai ayat 6, lebih fokus kepada Tuhan sebagai omniscience. Dia adalah Allah yang maha tahu. Pemazmur dalam hal ini Daud membuat kesaksian ini ketika dia sudah tua. Jadi seluruh perjalanan pengalaman kehidupannya dia pandang dan dia amat-amati, akhirnya sampai kepada kesimpulan kesaksian di Mazmur 139 ini. Mulai dari dia tidak menjadi apa-apa, dia menjadi seorang gembala, dia masuk ke dalam istana, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, nanti dia menjadi raja yang besar di Israel, ketika dia jatuh ke dalam dosa dan ketika dia bertobat. Akhirnya dia menilai semuanya. Dan kesaksian ini sekali lagi lahir dari pengalaman kehidupan pemazmur. Dia menyimpulkan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tahu segala sesuatu. Dia mengenal segala sesuatu tentang kita. Disebutkan dalam nats kita ayat 1 sampai 6, Tuhan tahu kalau kita duduk dan berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adakah dari antara kita di tempat ini yang tahu berapa kali duduk satu hari? Adok kamu nama boto piga hali hamud sadari? Kita lupa, kita nggak tahu, tapi Tuhan ingat dan Tuhan tahu. In the real time, di waktu yang tepat ini,
waktu yang pas ini, Tuhan tahu kapan kau duduk, kapan kau berdiri. Kemudian disebutkan Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Sebelum timbul di benak kita, Tuhan sudah tahu. Itu sebabnya segala sesuatu di luar kesadaran kita pun itu di bawah kendali oleh Tuhan. Kemudian dilanjutkan, Tuhan tahu dikala kita berjalan dan dikala kita berbaring. Bapak Ibu, mulu-mulu pamu ngarenges-rengesan, ngamang ukore, adok kamu namang ingot, tu sabula dia kamu berbaring. Adakah yang ingat ke arah mana berbaring? Jangan-jangan kaki di kepala, kepala di tangan, kita nggak tahu. Ketika kita tidur pulas, berbaring, kita tidak tahu ke arah mana kita berbaring. Tapi Tuhanmu tahu, Tuhanmu melihat, Tuhanmu mengingat. Dia maha tahu. Kemudian disebutkan, sebelum lidah ini mengeluarkan perkataan pun Tuhan tahu. Bapak Ibu, ini sangat jelas disebutkan. Sebelum setiap ucapan keluar dari mulut kita, Tuhan tahu. Dia tahu potensi atau kemampuan yang kita miliki. Itu sebabnya dia mengurung kita dari belakang, dari depan, dan dari atas. Dia tahu kelebihan dan kelemahan kita. Makanya dia tetap bersama-sama dengan kita. Sungguh semuanya Tuhan tahu. Bukan hanya tentang kita, alam semesta ini pun Tuhan tahu. Mazmur 147 ayat 4 berkata, Dia menempatkan bintang-bintang dan mengetahui semua namanya. Tuhan tahu alam semesta ini. Jadi tidak hanya kita manusia, seluruh ciptaannya dan alam semesta diketahui oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudari, jika Tuhan mengetahui kita dan alam semesta sedemikian dan mengerti segala sesuatu tentang kita, harusnya kita juga takjub seperti pemazmur dalam teks ini. Di ayat 6, pemazmur sangat takjub ketika dia berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bapak Ibu, harusnya kita juga takjub ketika kita sekarang memahami bahwa kita memiliki Tuhan yang omniscience, yang mengetahui segala sesuatu tentang kita dan tentang alam semesta ini. Maka rasa takjub ini hendaknya kita tunjukkan dalam sikap kehidupan kita sehari-hari. Marilah menunjukkan rasa takjub kita atas omniscience Tuhan lewat 3 hal berikut ini. Yang pertama, janganlah kamu khawatir. Sekarang ini karena kemajuan teknologi, ada nama alat pengaman yang disebut dengan nama CCTV, Closed Circuit Television. Biasanya CCTV ini sudah dipasang tidak hanya di toko, bahkan gereja kita ini ada CCTV. Di rumah pun sudah dibuat CCTV. Di persimpangan jalan pun sudah dibuat CCTV. Biasanya ya, kalau sudah dipasang CCTV, itu bisa membuat kita agak nyaman sedikit. Karena sudah ada CCTV. Tuhan lebih lagi dari sebuah CCTV. Yang memantau kehidupan kita, mengetahui segala sesuatu tentang kita, termasuk yang ada di dalam hati dan pikiran kita. CCTV itu hanya bisa melihat dan merekam. Dia pun merekam terbatas. Kalau tidak ada sinyal pun dia tidak berfungsi. Tapi Tuhan, Dia tidak hanya merekam, tidak hanya mengingat, tidak hanya menyimpan, tapi Dia mengetahui sampai ke dalam isi hati kita, ke dalam isi pikiran kita. Maka harusnya lah kita bisa merasa lebih aman di dalam Tuhan, merasa lebih aman memiliki Tuhan. Maka hal pertama, rasa takjub kita tunjukkan dengan tidak khawatir akan segala sesuatu. Kalau dalam teks, Dia berjalan mengurung kita dari belakang, dari depan, dan dari atas. Songon nama jaga tolor Tuhani dihita. Bohama asabui saat perdalanat tatu ujung.
Tuhan tahu kelebihanmu dan kelemahanmu. Itu sebabnya kita tahu jikalau kita memiliki beban, kita tahu Tuhan mengetahui tidak akan memberikan beban yang lebih dari kekuatanku. Karena Dia mengurung kita dari belakang dan dari depan, juga memberkati kita dari atas. Benar-benar aman. Maka janganlah kamu khawatir, tapi berserahlah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 25 bagian A. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum. Dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Di ayat 32 bagian A dan B dilanjutkan, Bapamu tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu. Saudara-saudari, Tuhan tahu kebutuhan. Tuhan juga tahu rasa sakit yang ada di hatimu sekarang yang tidak bisa kau utarakan, termasuk kepada orang terdekatmu. Tuhan juga tahu penyakit apa sekarang yang merasuki tubuhmu. Maka jangan khawatir. Berserah kepada Tuhan dan andalkan Dia. Mazmur 121 ayat 3 sampai 8. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membukanya. Mazmur 121 ayat 3 sampai 8. Demikian. Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka jangan khawatir, andalkan Tuhan. Yang kedua, rasa takjub kita kepada Allah yang omniscience itu, bertindak benarlah selalu. Jika kita tahu bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang kita, maka selalulah bertindak benar, bertindak sesuai dengan perintah dan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Ingatlah, sekecil apapun kejahatan yang kau perbuat, Tuhan tahu. Sehebat apapun kita menutupi atau berusaha merekayasa untuk membohongi orang lain tentang kejahatan yang kita perbuat, Tuhan melihat. Tidak ada satupun kejahatan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Walau kau bisa menyembunyikannya dari orang tuamu, dari istrimu, dari suamimu, dari orang-orang di sekelilingmu, tapi Tuhan tidak bisa kau sembunyikan. Ingatlah Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ketika dia berzina dengan Batsheba, dia berusaha menutupi semua kesalahan dan dosa-dosanya. Dia menyuruh si Uria, suaminya Batsheba, supaya pulang ke rumahnya dari perang. Ternyata Uria tidak mau. Dia mau menutupi kesalahannya, tapi dia tidak mau. Kemudian dia merekayasa cerita, menyuruh Uria berperang dan harus di barisan terdepan. Akhirnya Uria mati, dia mengambil Batsheba menjadi istrinya. Si Daud sudah sempat berpikir, aku sekarang aman, tidak ada yang tahu perzinahanku dengan Batsheba. Orang-orang akan berpikir aku mengambil Batsheba hanya karena suaminya sudah meninggal. Tapi dia lupa, mata Tuhan melihatnya. Tuhan menyuruh Nathan datang kepada Daud untuk menegur Daud akan dosa perzinahannya. Ini bukti mata Tuhan melihat semua apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini, maka bertindaklah benar. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat,
mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Oleh karena itu, hati-hatilah. Hati-hatilah dengan seluruh tubuhmu ini. Itu sebabnya sekolah minggu sering menyanyikan, hati-hati gunakan tanganmu. Sekolah minggu boleh nyanyi dengan Amang, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Cilup ba. Hati-hati gunakan matamu. Cilup ba. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cilup ba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekolah minggu, hati-hati menggunakan tubuhmu. Tuhan melihatmu senantiasa dari atas. Tidak ada satu tempat tersembunyi di dunia ini yang bisa kau pakai tempat persembunyianmu, karena Tuhan melihat, Tuhan mengetahui semuanya itu. Disebutkan tadi, Tuhan mengetahuimu mulai dari kau bangun, berdiri, duduk, berjalan, sampai engkau berbaring kelak. Tuhan tahu sebelum keluar perkataan dari mulutmu, Dia sudah tahu apa yang hendak kau ucapkan dan katakan. Maka berhati-hatilah. Hal terbaik bagi kita saat ini sebagaimana disebutkan oleh Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Mari menggunakan setiap waktu dan momen untuk mempercakapkan firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan kepada anak-anak sewaktu kita duduk-duduk di rumah, sewaktu kita sedang dalam perjalanan, pada waktu berbaring dan pada saat bangun. Setiap waktu lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir, rasa takjub kita kepada Allah yang omniscience. Harusnya kita bersikap jujur di hadapan Tuhan. Tuhan menyelidiki, memeriksa isi hati dan pikiranmu. Maka jujurlah di hadapan Tuhan. Epistel tadi menyebutkan ada orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus. Ternyata Yesus tahu apa isi hati mereka. Tidak semua yang berduyun-duyun itu mengikuti Yesus karena cinta kepada Yesus. Tapi ada banyak dari antara orang banyak itu mengikut Yesus hanya untuk melihat mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus menegur mereka dan memberi syarat bagaimana harusnya mengikut Yesus yang benar. Maka Bapak Ibu, jujurlah di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu pada hari ini Bapak, Ibu, dan anak yang duduk bersama hari ini, jujurlah di hadapan Tuhan. Apakah kalian ada yang dipaksa untuk bergereja duduk sama bapak, mama, dan anaknya? Adakah yang merasa dirinya terpaksa? Jujur aja di hadapan Tuhan, Tuhan tahu kok. Jangan bawa pulang rasa terpaksamu ini. Tapi jujur sekarang di hadapan Tuhan. Tuhan, tadi memang aku dipaksa mamaku dari rumah, dipaksa bapakku, atau aku dipaksa suami istriku dari rumah. Udah, jangan bawa pulang lagi rasa paksaan ini. Sekarang jujur saja, mumpung Tuhan melihat dan mengetahuinya. Dari kejujuran inilah akan lahir kesehatian. Dari kejujuranmu inilah akan lahir kesehatian antara ayah, ibu, dan anak. Siapa tahu di rumah si anak ini tidak pernah mendengar bapaknya bernyanyi,
tidak pernah melihat ibunya berdoa. Hari ini di sampingnya dia dengar suara ayahnya dan ibunya. Siapa tahu di rumah yang dia dengar adalah bentakan, amarah. Hari ini dia akan merasa damai karena yang keluar dari mulut ayah dan ibunya adalah kata-kata damai dan puji-pujian kepada Tuhan. Sekali lagi ini membentuk kesehatan dalam kehidupan kita. Bukan melulu hanya karena program gereja atau pesta tahun kesehatan, tapi benar-benar harus kita maknai bersama sebagai umat keluarga Allah. Jujurlah di hadapan Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita selama 1 tahun ini. Gereja menetapkan pesta Gotilon 1 kali 1 tahun supaya seluruh umat merenungkan dan memahami apa yang telah dia terima dari Tuhan. Pada perjanjian lama, pesta Gotilon itu berasal dari tradisi perjanjian lama. Itu adalah waktu di mana umat Tuhan merenung, mengingat dan menghitung berkat-berkat Tuhan yang dia terima dalam kehidupannya. Dan mereka akan mempersembahkan, disebutkan buah sulung, buah yang paling baik. Itu yang dia berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, berkat Tuhan bukan melulu hanya materi dan uang. Tapi sekarang ini, mulai bulan Januari sampai di bulan September ini, kau kuat. Kau kerja kemana, kesana kemari, mengurus orang sakit atau melakukan pelayanan atau apapun, tapi kau tidak sakit, itu berkat Tuhan yang terbesar bagimu. Maka berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan sisa-sisa materimu, bukan sisa-sisa penghasilanmu, bukan sisa-sisa tenagamu, bukan sisa-sisa kesehatanmu. Mana yang terbaik itu persembahkan kepada Tuhan. Ingat, dia tahu. Jujurlah di hadapan Tuhan atas segala berkat-Nya, karena Tuhan tahu semua itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami benar-benar takjub. Terlalu tinggi pengetahuan ini ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang omniscience, mengetahui segala sesuatu tentang kami dan tentang alam semesta ini. Ya Tuhan, ada 2 rasa yang timbul dari pemahaman ini. Di satu sisi kami bahagia, di satu sisi kami merasa khawatir dan takut. Oleh karena itu biarlah hari ini seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, kami boleh memahami rasa takjub ini. Kami tidak khawatir lagi akan perjalanan kehidupan kami. Tapi biarlah kami berserah dan mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup kami. Karena kami tahu Engkau mengerti isi hati dan pikiran kami. Engkau memahami kelemahan dan kelebihan kami. Ya Tuhan, biarlah kami dengan percaya diri menjalani kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tolonglah kami semua umat-Mu ini ya Tuhan, supaya setiap hari, setiap saat, setiap keadaan kami bertindak benar sesuai dengan firman-Mu dan perintah-Mu. Karena tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi di bumi ini yang menjadi pelarian kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya lebih hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata dari mulut kami, melihat segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Mu, menggunakan tangan dan kaki kami untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami tetap waspada atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Ajar kami juga Tuhan untuk jujur di hadapan-Mu atas segala rasa sakit dan bahagia, berkat yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun setiap keluarga di jemaat ini, supaya kami dapat mensyukurinya, memberikan yang terbaik yang ada pada kami buat-Mu, sebagai rasa terima kasih kami atas berkat penyertaan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami semua memahami firman-Mu ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu. Berkati Tuhan setiap keluarga yang bisa duduk bersama di tempat ini pada minggu ini. Engkau limpahkan berkat-Mu berlipat ganda. Biarlah mereka pulang dengan sukacita. Engkau menambahkan cinta kasih dan damai sejahtera serta rezeki di tengah-tengah setiap keluarga yang boleh hadir dan duduk bersama pada hari ini. Biarlah pada hari-hari yang akan datang mereka merindukan momen ini sebagai bagian mereka bersyukur atas penyertaan.
Berkatilah setiap orang tua dengan wibawa dan hikmat membimbing anak-anak yang Kau anugerahkan ini. Ajar suami supaya lebih kasih kepada istri, ajar istri supaya lebih taat kepada suami, ajar anak-anak supaya lebih hormat kepada orang tua. Ampunkan kami semua Tuhan, jikalau kami sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami selama ini tidak melakukan peran kami dengan sungguh-sungguh. Biarlah hari ini kami datang ke hadapan, kami jujur di hadapan-Mu atas segala kelalaian dan kelemahan kami. Berikan kami hikmat supaya pada hari yang akan datang kami lebih lagi sungguh-sungguh melakukan peran kami masing-masing di tengah keluarga. Berkatilah ya Tuhan seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak hingga orang tua, supaya mereka bersuka cita melalui kehidupan mereka. Berkati seluruh pekerjaan tangan mereka yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, supaya mereka memperoleh rezeki. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang berjuang karena sakit penyakit yang mereka derita di tubuhnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu menyembuhkan segala tubuh dari jemaat-Mu yang sedang dirundung sakit atau penyakit apapun. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang menerima berkat pada 1 minggu ini, khususnya jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini. Ya Tuhan, Engkau tambahkan umur panjang, kesehatan, hikmat, dan Engkau berkati masa depan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka rindukan, kiranya itu Engkau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajar mereka menghitung hari-harinya sedemikian, supaya menggunakan sisa waktu mereka di bumi ini untuk mengikuti dan melakukan firman. Ya Tuhan, inilah kami jemaat-Mu. Berkatilah kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sembari menyerahkan persembahan kedua dan persembahan amplop gotilon.
melanjutkan ayat 2, semua bangkit berdiri. Meski melimpah hartaku, tak terpuaskan jiwaku, ke surgalah tujuanku. Oh Yesus hartaku, idaman hatiku, sukacitaku. Oh Yesus hartaku, idaman hatiku, sukacitaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, yang menjaga hidupku, harta milikmu semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai-sampai-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu.
Minggu